Teman-teman, di antara teman-teman ada yang merasa kecewa nggak menjalani hobi drone FPV ini? Ya, pertanyaan ini tentu saja untuk teman-teman yang udah merasakan hobinya, hobi ini ribetnya gitu kan. Mahalnya buat teman-teman yang udah merasakan gitu. Kalau yang belum merasakan tahu dari mana, orang nyoba juga belum gitu kan. Cuman saya tahu teman-teman udah mulai banyak yang nyoba gitu. Cuman jangan sampai kecewa gitu. Ya ini sering sharing gitu. Kalau Om Jakra tahu, mungkin saya waktu total pembelanjaan saya sampai di Tokopedia, di Shopee itu saya member gold karena belanja spare part dulu. Saya waktu Jakra tanya, mungkin perkiraan saya sih, saya untuk hobi FPV ini total pembelanjaan kalau buat beli, ya mohon maaf ya, kalau beli Xenia baru aja mah beli. Saya nggak tahu duitnya dari mana karena nyicil, jadi banyak banget. Cuman kalau kata Om Jakra, saya mah mendingan Om Diko mungkin bukan Avanza kali, mungkin Innova baru kebeli kan, karena kan Om Diko berdua, Om Diko sama Tante Pink Panda gitu, jadi misalnya beli Google gitu, Google 2, drone 2, remote 2 gitu, kali nggak tahu, tanya aja langsung ke Om Diko gitu ya. Cuman kalau saya sih, saya merasa nggak kecewa, yakin. Yakin emang saya kecewa? Enggak, saya nggak kecewa. Coba nih, ini saya buka kacamata saya nih. Lihat aja sama Anda. Saya kelihatan kayak wajah kecewa nggak nih? Kecewa nggak? Saya nggak ngerasa kecewa. Saya dulu waktu saya cerita waktu saya lulus S2 dulu kan saya 40 juta biaya kuliah itu. Saya ketipu orang, Om. Tipe orang hampir 100 jutaan. Jadi kalau orang bilang katanya biaya pendidikan mahal, ya enggak lah, biaya pendidikan formal mah enggak mahal. Kita mah wajib untuk belajar. Yang mahal itu justru belajar kehidupan nyata. Terus waktu saya ikut MLM saya sampai buka stokis tuh mahal 10 juta, Om. Waktu tahun berapa ya? Tahun 2005-an. 10 juta itu gede. Saya cari duit 10 juta itu susah banget waktu itu, boro-boro 10 juta, 10 ribu aja susah gitu. Saya bisa buka stokis, tapi saya gagal, saya nggak untung, nggak sukses. Tapi Robert T. Kiyosaki juga bilang ini adalah bisnis kehidupan nyata. Mungkin Anda nggak sukses dalam bisnis ini, tapi Anda akan dapat pengalaman berharga gitu. Iya, emang paling sulit tuh itu, yang berharganya itu, yang kita berharganya. Saya juga di channel Dr. Drone dulu bilang bahwa ngurusin drone itu gampang, yang paling susah itu ngurusin manusia. Makanya saya respect banget ke teman-teman saya yang ngurusin manusia, ya yang mau jadi jadi camat, teman-teman masih banyak, jadi sekcam gitu, jadi bupati. Senior saya ada, saya salut, saya bangga, hebat tuh. Kalau saya nggak mampu, jangankan jadi camat, jadi lurah gitu. Teman saya kan lurah, udah berapa orang jadi lurah, jadi kepala desa gitu. Tapi kalau saya nggak sanggup boro-boro gitu. Saya jadi RT juga saya ampun dah, ampun paralun, nggak mau. Saya nggak sanggup, saya ngurusin drone aja puyeng, apalagi ngurusin orang gitu. Yang paling berharga buat saya itu ketika main drone adalah ya gaulnya, pelajaran-pelajaran berharga dalam hidupnya gitu. Saya insya Allah saya kondisi sekarang banyak banget manfaatnya. Diantaranya saya ketika ngobrol dengan orang, saya ngobrol sama Om Jakra, saya belum pernah ketemu, sama Mang Sogong pernah ketemu. Tapi saya tahu karakternya, Anda tuh orang-orang hebat. Saya merasakan bahwa kita itu orang Indonesia, orang-orang hebat. Cuman itunya tersimpan karena mungkin terlalu banyak kepalsuan di lingkungan kita, sehingga permatanya tertimbun gitu. Itu yang harus kita gali sebenarnya. Karena kan dalam hidup ini, lalu jadi gelantur, saya kasih ke Ustaz, udah saya mau terbang lagi aja. Ntar di akhir saya mau bilang gimana caranya bisa enjoy menjalani hobi ini ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan komen, silahkan gitu ya. Saya mau terbang dulu ya. Like the city, but I am tired of the same people, of the same things. I want to escape now to another place now, but with you, 'cause I don't want to be alone. Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your arms and never leave me. Don't leave me, babe. Tell me if you want to follow me now, to follow me. Take me to your arms and never
teman-teman yang kecewa menjalani hobi ini, menurut pendapat saya, karena ekspektasi yang keliru. Orang berpikiran kalau main drone kita dapat uang gitu kan, menghasilkan. Memang ada yang dapat, cuman perbandingan 1 banding 1 juta kali. Yang penting itu kita enjoy, dan enjoy itu kita yang merasakan. Saya malah seneng nih lihatnya Om Poji Ajaib gitu kan, Om Entuy gitu. Semua teman-teman yang menjalani hobi ini dengan riang gembira, itu yang tujuan utamanya itu gitu. Jadi bukan untuk cuan, buat untuk gaya-gayaan, bukan. Ini mah gado mas, gaya doang. Siapa sih yang bilang ini keren? Saya aja kadang pusing kalau kerusakan ini apa hilang GoPro. Saya sudah 4 biji kali ngilangin GoPro, ngerusakin GoPro gitu. Jadi yang penting ekspektasinya jangan untuk mendapatkan uang, tapi untuk kebahagiaan. Saya malah seneng kata Devi itu udah ngerusakin banyak banget ini. Bahkan dia bilang kalau ngerusakin quad adalah pekerjaan yang menghasilkan, mungkin penghasilan saya bisa kayak Elon Musk gitu katanya, kata Devi. Tapi Devi sendiri mendapat pelajaran dalam hidup bahwa ketika kita mengupayakan sesuatu, mungkin tidak semua berhasil gitu. Kadang kita kecewa, tapi itu membuka peluang lain. Saya juga merasakan itu. Iya, saya senang banget Devi berpikiran begitu, karena memang itulah intinya yang membuat hidup ini menarik itu gitu loh. Itulah yang mendapatkan kebahagiaan itu yang buat kita. Yang penting kita menjalani apapun dalam hidup, yang penting yang pertama kita belajar. Yang kedua mungkin ini agak ekstrim ya, kita jangan pernah percaya kepada siapapun. Gimana ya, saya susah ngomongin, tahu salah gitu ya. Gini, kalau kita teman-teman ingat ya, Einstein, kemudian Sayyidina Ali itu tahun 500-an Masehi, Einstein itu 1500-an, beda 1000 tahun. Tapi konklusinya sama, kita itu tidak boleh mempercayai manusia. Kalau kita percaya ke manusia ntar sakit hati gitu. Manusia itu diciptakan bukan untuk dipercaya, tapi dikasihi dengan sepenuh hati. Kita mengasihi manusia lebih dari mengasihi diri kita sendiri. Itu utamanya, kuncinya gitu. Dengan cara berpikir itu, insya Allah kita bisa bahagia. Karena tujuan Allah menciptakan kita buat apa sih tujuan utamanya? Supaya kita bermanfaat bersama manusia kan gitu. Tapi ke manusia kadang-kadang dikasih hati minta jantung, nggak apa-apa, kita mah mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Kira-kira begitu. Teman-teman yang mau ngirim masukan atau komentar atau apapun, silakan tuliskan, dan kita sangat senang untuk berbagi karena sharing is caring ya. Terima kasih, jaga kesehatan, awesome.